aja. Latihan buat besok sekolah minggu yuk. Oke. Oh ini. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Pastinya baik-baik saja ya. Iya. Oke, hari ini kan hari Minggu, jadi kita akan memulai ibadah kita hari ini. Nah, Kak Sharon, tema kita hari ini apa ya? Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus menemaniku. Oke, teman-teman pernah merasakan sendirian nggak? Terus ketakutan gitu? Tadi malam Kak Sharon dan Kak Kathleen baru ngalamin kayak gitu teman-teman. Kita berdua ditinggal di rumah sendiri dan mati lampu. Iya teman-teman. Serem banget. Gue takut cuman berdua terus mati lampu. Terus kita dengar kayak ada suara-suara gitu. Duh, serem. Tapi sebenarnya kita tidak perlu takut ya teman-teman, karena Tuhan Yesus itu selalu menemani kita. Betul Kak Kathleen. Nah, untuk kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Untuk pagi hari ini kami boleh bangun kembali. Tuhan berkati agar ibadah kami ini bisa lancar dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah kalau kita beri persembahan kepada Tuhan harus yang Terbaik dan tulus dong. betul teman-teman, harus dengan hati yang sukacita. Nah, bagi yang mau memberikan persembahan, kalian bisa transfer di bawah ini. Atau scan QR code. Nah, bagi yang belum bisa minta tolong kakaknya dan mama papanya ya. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria
Yesus, terima kasih atas kesempatan ini untuk memberikan persembahan bagimu. Tolong berkati persembahan ini supaya kena di hadapan-Mu dan bisa berguna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalian bisa siapkan Alkitab kalian, pikiran, dan hati kalian. Dan jangan berantem sama kakak adik kalian ya, nggak boleh makan dan minum pada saat kita sedang firman. Tuh teman-teman, kita harus mendengarkan dengan baik dan fokus. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Tuhan Yesus selalu berserta kita, ada di kanan, di kiri, di atas, dan di bawah. Seperti lagu kita yang mau kita nyanyikan ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan Ku Daki-Daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terus terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tuhan Yesus, serta Yesus selamanya. Masih agak takut gak sih? Iya, aduh.
Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Bu Kristi sangat bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam cuaca yang cerah dan matahari bersinar terang. Kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak seperti keadaan di rumah Kak Kathleen dan Kak Sharon tadi malam. Wah, hujan deras sampai mati lampu. Mana mereka hanya di rumah berdua. Nah, anak-anak pernah nggak mengalami hal seperti itu? Mati lampu, gelap. Wah, nggak bisa lihat apa-apa. Jadi takut deh. Nah, ada satu barang nih yang harus selalu siap ada di dekat kita. Senter. Nah, jadi walaupun gelap, kita masih bisa lebih tenang. Karena ada senter yang bisa membantu kita untuk melihat keadaan sekitar kita. Nah, anak-anak, ternyata ada juga loh orang-orang yang berkumpul dalam satu ruangan dan mereka ketakutan. Tetapi bukan karena mati lampu, bukan karena gelap. Kenapa ya? Yuk, kita sama-sama membaca kisahnya di dalam Alkitab yang tertulis di Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk kita buka di Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ternyata orang-orang yang ketakutan dan bersedih yang berkumpul dalam ruangan itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya iyalah, mereka merasa sedih karena mereka baru saja melihat Tuhan Yesus, guru mereka yang mereka kasihi, mati dengan cara yang menyedihkan, mati di atas kayu salib. Mereka sangat ketakutan dan mereka sangat bersedih. Bagaimana ini ya? Guru kita sudah tidak ada. Aduh, guru yang biasanya berjalan bersama-sama dengan kita, sekarang tidak ada lagi dengan kita. Karena itu mereka sangat takut dan mereka juga sangat sedih. Coba lihat muka mereka. Sedih, takut. Mereka bersembunyi di ruangan yang terkunci rapat-rapat. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka akan ditangkap juga. Seperti Tuhan Yesus, mereka juga sangat sedih. Tiba-tiba ketika mereka sedang merasa takut dan sangat bersedih, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka kaget, bingung dan bertanya-tanya, "Benarkah yang kita lihat ini? Sungguhkah apakah kita ini hanya bermimpi?" Mereka bertanya-tanya. Ya, ternyata mereka melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang bangkit datang dan menampakkan diri kepada murid-murid. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus yang bangkit kemudian menunjukkan tangannya yang ada bekas tanda paku. Ya, lalu Tuhan juga menunjukkan lambungnya yang ada bekas luka. Jadi itu membuktikan kalau ia benar-benar Tuhan Yesus. Benar-benar Yesus guru mereka, Tuhan mereka,
bukan orang lain. Dan Yesus telah bangkit. Murid-murid pun bersuka cita ketika melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus yang bangkit itu memberikan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk Bu Kristi dan anak-anak semua. Dan ia memberikan pengharapan kepada kita bahwa ia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita seorang diri. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus lalu mengutus para murid untuk bersaksi dan bercerita kepada semua orang di seluruh dunia mengenai Tuhan Yesus dan karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Lalu Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan turun dan menolong para murid. Tuhan Yesus yang bangkit itu memberikan kita sukacita karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menang dari kuasa maut. Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita dari kuasa dosa. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus bangkit dan Dia beserta dengan kita. Ia berjanji tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita seorang diri. Jadi Tuhan Yesus selalu menemani kita. Nah anak-anak, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita, menemani kita, kita tidak perlu takut. Nah sama seperti Kak Kathleen dan Kak Sharon tadi. Ketika mereka mendengar suara mama, mereka sukacita dan tidak takut lagi. Walaupun masih gelap, masih lampu mati, tapi mereka merasa tenang karena sudah ada mama. Jadi gak takut lagi. Demikian juga kita, Bu Kristi dan anak-anak semua. Kalau kita rajin mendengarkan suara Tuhan, kita akan terus diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu ada menemani kita. Bagaimana caranya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Ya kita harus rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin sekolah minggu, rajin memuji Tuhan. Dengan begitu kita akan sungguh-sungguh bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah sekarang anak-anak harus ingat terus ya, kita tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus selalu menemani. Apakah ada yang membuat anak-anak merasa takut saat ini? Mungkin ada yang takut gelap, ada yang takut kalau sendirian di rumah, ada yang takut kalau sakit, atau mungkin ada juga anak-anak yang sedang takut menghadapi ujian di sekolah. Nah, setiap kali anak-anak merasa takut, ambil waktu untuk berdoa, memuji Tuhan, dan ingat Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera. Dia akan menemani kita. Mungkin masih gelap, masih tetap mati lampu. Mungkin kita masih tetap sakit. Mungkin kita masih tetap sendirian di rumah. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus akan membuat kita tidak lagi merasa takut. Kita akan merasa sukacita. Ada ujian, berdoa, dan minta Tuhan untuk mendampingi ketika anak-anak sedang belajar. Jadi anak-anak bisa fokus belajar sehingga ketika akan ujian tidak takut. Tetapi ada damai sejahtera karena sudah mempersiapkan dengan baik dan berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, jadi anak-anak jangan takut akan apapun. Apabila ada yang membuat anak-anak merasa takut, bawa kepada Tuhan Yesus. Berdoa, ceritakan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu ada menemani kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, sehingga kita tidak akan merasa takut lagi. Anak-anak, hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan. Nah, Bu Kristi pengen tunjukkan satu cara nih buat kita menghafalkan ayat hafalan kita. Tadi kan Bu Kristi bilang kalau kita merasa takut, kita berdoa. Supaya kita ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menemani kita. Kita berdoa, tangannya seperti ini, ada 5 jari.
Nah, ayat hafalan kita hari ini dari Ibrani 13 ayat 5b. Bunyinya seperti ini. Kita lihat ya. Nih, jarinya ada 5. Nah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, bisa ya anak-anak? Kita ulang ya. Ibrani 13 ayat 5b. Oke, Ibrani 13 ayat 5b. Isinya bagaimana? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita merasa tidak takut, anak-anak boleh ganti. Aku diganti dengan Tuhan Yesus. Loh, kok diganti-ganti Bu Kristi? Karena memang janji ini adalah janji dari Tuhan. Jadi aku, ini kita bisa ganti dengan Tuhan Yesus. Lalu engkau, ini bisa diganti dengan namanya kita. Nah, ini Bu Kristi akan coba dengan nama Bu Kristi ya. Oke, Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Bu Kristi. Dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Bu Kristi. Puji Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita, pasti kita tidak akan takut akan apapun. Anak-anak, sampai di sini cerita firman Tuhan. Mari kita mengimani bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh selalu hadir di tengah kita dan menemani kita. Bahkan pada saat ini, ketika kita sedang mendengarkan cerita firman Tuhan dan beribadah di sekolah minggu ini, walaupun secara online. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus hadir dan menemani kita saat ini. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur buat cerita firman pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menang melawan kuasa maut. Kami bersyukur buat Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus selalu ada menemani kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau kami terkadang merasa takut, biarlah kiranya kami datang kepada Tuhan dan kami kembali merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan sehingga kami tidak lagi merasa takut. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh terus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Ajar kami untuk rindu membaca Alkitab, untuk rindu selalu berdoa, selalu mendengarkan suara Tuhan, selalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah Kak Sharon, ternyata murid-muridnya Tuhan Yesus juga bisa takut ya. Benar Kak Kathleen, apalagi kita masih kecil, anak-anak. Iya, tapi hari ini kita dikuatkan. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, bahwa Tuhan Yesus itu hidup di dalam kita. Betul Kak Kathleen, selama kita selalu dengar-dengaran suara Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak perlu takut apapun. Betul. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri, mari kita nyanyikan lagu Jangan Takut Pada Apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun.
apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas kelancaran ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami berdoa agar semua firman yang tadi sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini untuk syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye.